YouTuber cetar super mega bintang. Di video kali ini gue nggak pengen meng-MV reaction karena bukan saatnya comeback ya. Tapi kalian tahu sendiri kan, mungkin di antara kalian juga udah ada yang ngelihat video gue tentang apa sih itu sahabat Korea. Jadi sahabat Korea itu adalah online supporter dari Kedutaan Besar Republik Korea. Jadi intinya itu kita sebagai sahabat Korea adalah mempromosikan segala sesuatu hal yang berbau Korea kepada masyarakat Indonesia melalui media sosial yang kita punya gitu. Nah, karena gue juga tergabung dalam sahabat Korea selama 2 periode, 2 tahun, yaitu tahun 2019 dan juga tahun ini 2020. Di video kali ini gue pengen ngejelasin nih, dan gue dapet tugas dan dapet tema, yaitu temanya adalah memperkenalkan sejarah Korea Selatan gitu. By the way, karena gue kuliah jurusan bahasa Korea dan di jurusan gue bahasa Korea ini ada mata kuliah pengantar sejarah Korea. Jadi di sini gue nggak perlu nyari-nyari riset lagi di Google, nggak usah lagi dimanapun, karena di mata kuliah gue juga ada, yaitu mata kuliah pengantar sejarah Korea. Jadi di buku ini sudah lengkap semua tentang sejarah Korea. Ya emang tidak selengkap pada umumnya, tapi setidaknya ini di buku ini tuh sejarah Korea udah dijelasin sedemikian rupa. Nah, mungkin gue juga nggak tahu nih, di dalam video ini bakal ditempelin gambar-gambarnya atau enggak. Seandainya nanti ada gambar terkait atau yang berhubungan, bakal gue tempel di video ini. Tapi kalau misalkan video dari awal sampai akhir nggak nyampe tidak ada gambar, berarti ya udah, berarti nggak ada gambar ya, supaya kalian nggak bosan mendengarkan sejarah Korea gitu. Jadinya nanti pembawaannya mungkin akan gua rubah dengan seperti biasa, seperti bacotan Torik Hafiz ketika MV reaction gitu ya. Jadinya selamat menikmati, selamat menonton video tentang sejarah dari gue ini. By the way, kita kalau suka Korea itu kan paling beberapa orang hanya suka K-popnya aja atau K-dramanya aja gitu. Nah, di video kali ini gue pengen ngajak kalian nih bahwa kalau suka Korea tuh jangan setengah-setengah gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kalau misalkan lu suka K-pop, lu suka drama, apa salahnya dong? Ya emang lu nggak harus suka tentang sejarah Korea, tapi setidaknya tahu gitu loh. Jadi nggak buta-buta amat ya. Jadi misalkan pada tahun kapan Korea merdeka gitu. Kapan ya? Gue taunya BTS comeback, ya kan? Kayaknya kan sejarah tuh kayak lebih berpendidikan gitu ya. Bukan berarti K-pop tidak pendidikan, bukan. Maksudnya kan dalam segala hal, kalau K-pop itu masuknya lebih ke Hallyu atau kebudayaan, tapi ini sejarah lebih sama, sejarah juga tentang kebudayaan, tapi ini mengibarkan tentang sejarah Korea gitu loh. Jadi ya kalau kalian pecinta Korea kan apa salahnya tahu dan lebih mengenal tentang sejarah Korea gitu kan. Oke, daripada kelamaan nih, hampir 2 menit ya gue ngomong tentang pembukaan doang, opening. Jadi di sini gue bakal video ini, gue nanti bakal bikin sejarah itu per part, per episode gitu. Jadi episode yang pertama kali ini gue bakal ngejelasin tentang sejarah pada zaman dinasti Joseon gitu ya. Dinasti Joseon pasti kalian tahu lah ya, karena drama-drama Korea yang melatar belakangi tentang kerajaan pasti itu gak lain dan gak bukan adalah tentang pada zamannya dinasti Joseon ini. Oke, kita mulai yang pertama di sini. Gue tidak seperti layaknya orang-orang YouTuber yang menjelaskan tanpa harus skrip yang harus dipotong videonya, di-cut foto videonya, enggak, karena gue di sini mau memberikan video apa adanya. Kalau gue baca ya gue baca gitu kan. Yang penting menyampaikan kepada kalian. Jadi nggak ada video yang di-cut, potong, tempel, cut, potong, tempel, nggak ada. Jadi di sini segala kelupaan gue, segala apa ya bisa dibilang ya, kesalahan dalam ucapan. Oke, kita lanjut ya. Jadi dinasti Joseon ini kita mulai dari pendirian awalnya. Dulu sebelum ada dinasti Joseon ini ada yang namanya itu Goryeo. Goryeo ini berakhir pada tahun 1392. Terus diganti, jadi setelah Goryeo baru diganti menjadi dinasti Joseon, atau dalam bahasa bahasa Mandarin, bahasa Cina tuh apa sih? Hancha ya, huruf Hancha itu, atau diganti Yi atau dinasti Yi. Terus yang poin yang kedua, itu poin yang pertama, Pak. Jadi setelah Goryeo berakhir baru diganti dinasti Joseon. Terus poin yang kedua adalah Joseon. Joseon itu berarti apa sih kalau dalam bahasa Korea? Yaitu Joyonghan Achime Nara, atau bahasa Indonesianya adalah negeri pagi hari yang tenang. Jadi itu maksud dari filosofi negeri pagi hari yang tenang adalah bahwa Joseon itu pusat dari pemerintahan Korea yang tumbuh ketika di pagi hari dan membuat masyarakat itu menjadi bukan menjadi tenang, ibaratnya kota yang tenang dan damai gitulah secara garis besar gitu ya. Terus yang ketiga, ibu kota awalnya dari dinasti Joseon ini di Gaesong, tapi habis itu dipindah ke Hanyang yang sekarang ini kalau kalian udah pernah ke Korea, yaitu di Seoul, Korea Selatan. Dulu ini pusat ibu kotanya dinasti Joseon ya, yang namanya itu Hanyang. Pasti kalau misalkan kalau misalkan kalian pernah nonton drama-drama Korea tentang kerajaan gitu, pasti ada deh sering nyebutinnya tuh Hanyang gitu, karena itu dulu sebagai ibu kotanya dari dinasti Joseon. Terus yang keempat itu dinasti Joseon ini
ada sedikit melakukan perubahan yang paling penting. Dari sebelum dinasti Goryeo terus pindah ke dinasti Joseon, mereka itu mengganti kebijakan ideologi negara yang tadinya itu Buddha menjadi ideologi Konfusianisme gitu ya. Nah, itu sebagian besar dari 4 poin mengenai dinasti Joseon ini. Terus berikutnya kita langsung lanjut ke poin berikutnya, pemerintahan Sejong. Jadi pemerintahan Sejong ini pada masa Raja Sejong, dinasti Joseon memasuki periode terbaik dalam kreativitas kebudayaan maupun kesejahteraan sosial. Jadi semenjak ada Raja Sejong, pasti kalian juga tahu ya Raja Sejong, dia itu melakukan kreativitas besar-besaran dan kebudayaan dan juga kesejahteraan sosial dalam masa dinasti Joseon ini. Terus Sejong itu terkenal sebagai sarjana Konfusianisme atau bapak Konfusianisme, bisa dibilang seperti itu ya, karena sarjana dari Konfusianisme di Korea Selatan. Terus yang ketiga, poin yang ketiga itu adalah Raja Sejong ini mendirikan lembaga penelitian kerajaan dan meningkatkan studi kitab-kitab klasik Konfusianisme dan menyusun sejarah resmi Korea. Dalam artian Raja Sejong ini juga bisa dibilang bukan menulis sejarah ya, kayak mengurutkan sejarah dari dulu sampai beliau menjabat sebagai raja gitu. Terus yang keempat itu pemerintahan Sejong dicirikan oleh kemajuan dalam sains. Sekali lagi, jadi pemerintahan Sejong ini pada dinasti Joseon mengalami penaikan yang sangat pesat gitu, terutama dalam bidang pendidikan, istilahnya seperti itulah ya, karena Raja Sejong itu sangat mengemban kitab-kitab ilmu dalam pengetahuan. Terus yang paling besar ini adalah ketika Raja Sejong menjabat sebagai raja pada dinasti Joseon, dia itu melakukan perubahan yang besar-besaran, yaitu apa? Dia itu menciptakan huruf Korea yang dipakai hingga sekarang, yang namanya itu huruf Hangul, pasti kalian ya, yang dipakai sekarang ini lah ya, dari zaman dinasti Joseon, dipimpin oleh Raja Sejong terutama, karena kan dinasti Joseon ini panjang banget ya, jadi sampai berganti-ganti raja. Tapi ketika penggantian raja dari menjadi Raja Sejong, itu Raja Sejong menciptakan bahasa Korea yang sekarang kita kenal sebagai Hangul. Nah, di zaman dinasti Joseon ini, kejelasannya kecepetan nggak ya? Semoga enggak ya. Kalian semoga menikmati penjelasan ini. Terus yang berikutnya itu adalah stratifikasi sosial pada zaman dinasti Joseon. Ada 4 stratifikasi sosial atau bisa dibilang urutan kelas ya dalam masyarakat. Yang pertama itu golongan yang ban, terus yang kedua itu golongan menengah, ketiga itu golongan masyarakat biasa, dan yang keempat itu golongan masyarakat bawah. Jadi ada 4 golongan sosial di dinasti Joseon ini. Yang pertama yaitu golongan yang ban, terdiri dari bangsawan atau militer sipil, bisa dibilang kayak keluarga-keluarga kerajaan atau yang lain-lain gitulah ya. Terus yang kedua itu ada menengah atau bahasa Koreanya itu golongan Jungin. Jungin ini terdiri dari teknisi kerajaan, interpreter atau pejabat-pejabat lokal yang menjabat pada saat dinasti Joseon ini. Terus yang berikutnya itu ada golongan menengah. Berikutnya itu ada golongan biasa yang disebut itu adalah Sangmin. Isi dari kaum Sangmin ini terdiri dari para petani-petani, para petani-petani gitu ya. Terus yang terakhir ini golongan bawah atau Chonmin, yaitu dia posisinya di dinasti Joseon ini sebagai budak atau tukang daging atau pesuruh bisa dibilang ya, atau pokoknya ini termasuk dalam kelas rendah gitu ya, paling bawah ya, kayak budak atau segala macam, pasti kalian juga paham lah ya, dari stratifikasi sosial golongan yang paling bawah ini atau golongan Chonmin. Jadi kurang lebih segitu dari dinasti Joseon. Yang penting kalian juga tahu lah ya, setidaknya sedikit mengetahui tentang dinasti Joseon pada zaman itu. Terus poin yang berikutnya di sini gue pengen menjelaskan kemajuan seni dan sastra dalam dinasti Joseon. Poin yang pertama adalah selama invasi bangsa Mongol dan Hideyoshi atau bangsa Mongol dari atas ya, dari Cina, terus Hideyoshi itu kalau tidak salah dari Jepang, mereka banyak meninggalkan budaya Korea. Jadi gini, gimana ya ngejelasinnya? Oke, jadi bangsa Mongol sama bangsa yang dari Jepang nih atau yang disebut Hideyoshi, mereka datang ke Korea dan sedikit menyedihkan ya, mereka ini membakar sebagian besar kebudayaan Korea yang ada pada saat itu di dinasti Joseon. Terus yang kedua, selama perang Imjin, bangsa Jepang banyak membawa budaya Korea ke Jepang. Jadi pada saat perang Imjin di Korea Selatan, orang-orang Jepang atau tentara-tentara Jepang pada saat itu di Korea membawa semua budaya atau barang-barang
milik Korea itu dibawa ke Jepang. Terus yang ketiga, beberapa peninggalan budaya Korea terselamatkan dan kini tersimpan di pusat arsip daerah di Korea Selatan, yaitu di Cheonju. Jadi budaya-budaya Korea pada zaman itu yang peninggalan-peninggalan, ibarat kalau kita mah kayak peninggalan perang atau peninggalan sejarah gitu ya, sampai sekarang masih disimpan. Kalau kalian pengen lihat perkembangan dinasti Joseon pada waktu itu, bisa datang ke disimpan di pusat arsip, yaitu di Cheonju. Terus yang keempat, Raja Yongju dan Chongjo memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai seni dan kesastraan. Jadi dua raja ini, yaitu Yongju dan Chongjo ini, pada masanya di dinasti Joseon mereka itu sangat menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai sebuah seni kebudayaan Korea dan juga kesastraan Korea. Kesastraan Korea itu kayak bentuk puisi atau nyanyian-nyanyian syair-syairan lagu gitu ya. Terus yang kelima, kayaknya ngejelasinnya kecepatan nih. Tapi semoga kalian tertarik ya dengan sejarah Korea ini. Terus yang kelima, selama 52 tahun pemerintahan Yongju telah terkumpul karya sastra. Ini gue sebutin aja karya sastranya. Kalau misalkan kalian ada yang tahu, alhamdulillah pengetahuan kalian luas. Tapi kalau misalkan tidak ada yang tahu, berarti pengetahuan kalian juga tambah wawasan gitu ya. Yaitu karya sastra yang pertama yaitu Sok Gyeongguk Taejong, yang kedua itu dia Songmyo Bogom, yang keempat itu ada Sok Oye, yang keempat itu ada Tongguk Monhun Bigo, yang kelima itu ada Kongjong Akjang, yang kelima itu ada Sok Pyeongjang Dosul. Nah, poin yang keenam, Chongjo mendirikan perpustakaan kerajaan atau yang disebut sebagai Kyujanggak, yang menyimpan koleksi sebanyak 30.000 buku dari dalam dan luar negeri pada zaman dinasti Joseon tersebut. Jadi dua raja itu sangat menjunjung tinggi nilai kebudayaan, habis itu juga kesenian dan kesastraan tentunya. Oke, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Di video pertama kali ini gue baru ngejelasin sejarah tentang dinasti Joseon. Sengaja durasinya nggak mau lama-lama, cukup di bawah 15 menit aja, karena biar kalian juga nggak bosan. Siapa tahu kalian ada yang menarik dengan sejarah, boleh dicari-cari gitu ya. Sumber-sumber sejarah Korea itu banyak banget dan menarik kalau kalian yang sangat-sangat suka dan cinta terhadap pengetahuan sejarah gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa kalian ke Instagram Sahabat Korea @sahabatkorea_. Di situ banyak banget info-info menarik seputar Sahabat Korea yang dibentuk oleh Kedutaan Besar Republik Korea yang ada di Indonesia. Kalau kalian ada yang mau tahu Instagram gue, kalau nggak mau tahu juga nggak apa-apa, yang penting gue tetap ngasih tahu. Nama Instagram gue adalah THORIQ atau Thorik Hafiz HAFIDZ.KJH. Kenapa KJH? Karena I have a Korean name, Kim Jae-hoon입니다. 네, terima kasih. 정말 감사합니다.